Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa seorang nenek tua masih menabur bunga di batu nisan saat malam tiba? Mengapa ada yang membakar kemenyan sambil memejamkan mata, membisikkan harapan pada alam semesta? Ini bukan sekadar tradisi. Ini adalah kisah panjang tentang keyakinan, budaya, dan pencarian makna dalam hidup di tanah yang pernah menjadi pusat kejayaan Majapahit. Namun, benarkah semua ini hanya warisan leluhur atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bahkan mampu menggetarkan iman dan mengguncang keyakinan? Mari kita selami. Kejawen bukanlah sebuah agama. Ia adalah pandangan hidup, sebuah filosofi yang berkembang dari peradaban luhur tanah Jawa. Sebuah tata nilai yang menuntun manusia dalam bersikap, berbuat, dan berpikir. Dalam kejawen, Tuhan disebut dengan berbagai nama: Sang Hyang Tunggal, Gusti, atau Yang Maha Suci. Hubungan manusia dan alam dijaga dengan harmoni. Kejawen mengajarkan budi pekerti, keselarasan, dan keheningan batin, suatu nilai yang sejak dulu ditanamkan turun-temurun. Namun, datanglah Islam ke Nusantara, membelah sejarah dan membuka lembaran baru. Abad ke-13 Masehi, dari tanah Arab, Islam menjelajah samudra, lalu menapakkan kaki di bumi Jawa. Bukan dengan pedang, bukan pula dengan peperangan, tapi melalui perdagangan, pernikahan, pesantren, kesenian, dan ajaran tasawuf. Lalu muncul nama-nama agung itu, Wali Songo. Mereka bukan hanya pendakwah, tapi juga arsitek budaya. Mereka tidak memaksakan syariat dengan paksaan, namun dengan kelembutan, kesabaran, dan pemahaman mendalam terhadap karakter orang Jawa. Wali Songo tahu bahwa untuk menanamkan iman di hati orang Jawa bukan dengan memutus akar budayanya, tapi menyiraminya dengan cahaya Islam yang rahmatan lil alamin. Disinilah muncul apa yang dikenal sebagai Islam Kejawen, sebuah bentuk keberagamaan yang menggabungkan ajaran Islam dengan unsur budaya Jawa. Namun, tidak semua memahami ini dengan jernih. Sebagian memandang Islam Kejawen sebagai penyimpangan. Sebagian lainnya melihatnya sebagai jembatan budaya. Muncullah dua kutub di tengah masyarakat. Santri yang memegang ajaran Islam secara murni dan abangan atau penganut Kejawen yang mempertahankan tradisi leluhur meski telah memeluk Islam. Terkadang, ini menimbulkan luka. Anak yang sholat 5 waktu dianggap so alim oleh kerabatnya. Sebaliknya, mereka masih menggelar ritual selametan. Dalam Islam, semua amal tergantung pada niat. Tradisi yang hanya sekadar budaya, selama tidak mengandung unsur syirik, bisa menjadi wasilah kebaikan. Namun, ketika tradisi berubah menjadi keyakinan, saat sesaji dianggap bisa menolak bala, saat arwah leluhur dimintai pertolongan, disinilah garis batas agama ditarik dengan tegas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Buya Yahya pernah berkata, tradisi boleh saja dilakukan selama tidak menyentuh perkara akidah. Tapi, jika sudah menyangkut keyakinan, maka kita wajib menyaringnya dengan akal dan iman. Pelecehan terhadap Islam oleh sebagian penganut Kejawen bukanlah peristiwa baru. Ia adalah luka lama yang terus diungkit, disiram, dan disebar. Seakan-akan ajaran Islam adalah duri dalam daging budaya Jawa. Gerakan Kejawen tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dalam pelukan Teosofi dan Freemasonry, dua kelompok yang dikenal
membenci syariat, dan ingin meruntuhkan peran Islam sebagai penuntun kehidupan. Freemasonry bahkan pernah menyebut bahwa Candi Borobudur lebih suci dari Baitullah, bahwa Indonesia tidak perlu Islam, cukup dengan budi pekerti. Mereka katakan, mengapa harus ikut Arab? Kita punya Borobudur dan Mendut. Pelecehan terhadap Rasulullah juga terjadi. Dalam surat kabar Jawi Hisworo yang terbit di Solo tahun 1918, tokoh-tokoh kejawen menuduh Nabi Muhammad sebagai pemabuk. Kita menangis membaca penghinaan seperti ini, tapi begitulah, sejarah mencatat luka itu. Mengapa mereka begitu benci kepada Islam? Karena bagi mereka, Islam adalah penyebab runtuhnya peradaban Majapahit. Para raja Demak yang membawa Islam membersihkan ajaran Hindu-Buddha dari Jawa. Islam menggantikan tatanan lama, dan sebagian penganut kejawen tak pernah bisa menerima kenyataan itu. Ajaran Islam dianggap penjajah budaya. Al-Quran pun dituduh sebagai kitab Arab yang dibuat-buat, bukan untuk orang Jawa. Tuduhan keji itu bahkan diulang oleh kelompok santri Loka pada tahun 2009. Ahmad Naf'an, pimpinan santri Loka, berkata lantang, Al-Quran yang ada ini dimodifikasi orang Arab untuk merusak Mojopahit, Jawa, dan Pancasila. Nama Syekh Siti Jenar kembali diangkat sebagai simbol perlawanan terhadap Islam syar'i. Ia disebut sebagai wali yang dizalimi Wali Songo. Padahal, ajarannya jelas-jelas bertentangan dengan akidah, yakni doktrin Wihdatul Wujud, bersatunya manusia dengan Tuhan. Wali Songo menolak ajaran itu dan akhirnya menjatuhkan hukuman. Namun, pengikutnya terus berkembang, menyebar melalui berbagai aliran kebatinan yang menjadikan Siti Jenar sebagai korban syariat. Inilah akar dari dendam turunan itu. Santri Loka dan banyak organisasi kejawen modern kini memuja pluralisme. Mereka percaya semua agama sama. Mereka menolak surat Al-Kafirun. Mereka mengatakan, surat itu bukan firman Allah, tapi suara orang Arab. Begitu tegak mereka menghina kalamullah. Kitab Darmo Gandul, kitab suci kaum kejawen, berisi banyak penghinaan terhadap Islam. Dalam beberapa bagian, bahkan terlihat ajaran-ajaran Kristen lebih diagungkan, dan Islam digambarkan sebagai ajaran kasar dan biadab. Apakah ini kepercayaan atau kebencian yang dibungkus budaya? Sejarawan Niels Mulder menyebut kejawen sebagai hasil dari benturan antara Islam dan budaya Jawa lama, serta produk rekayasa kolonial Belanda. VOC dan pemerintah kolonial sengaja membesarkan aliran kebatinan agar Islam tidak menjadi kekuatan pemersatu rakyat. Mereka paham, jika umat Islam bersatu, maka Belanda akan runtuh. Dan itu terbukti. Ketika Islam bangkit melalui gerakan Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, mereka melawan. Kejawen pun dijadikan alat pecah belah. Dan sayangnya, sebagian dari kita masih terlena dengan racun itu. Saudaraku, Islam bukan penjajah tanah Jawa. Islam datang membawa cahaya, membawa ilmu, kasih sayang, dan keadilan. Islam memuliakan perempuan, menyantuni fakir miskin, dan menegakkan kejujuran di tengah kegelapan korupsi budaya lama. Jika ada yang menyebut Islam sebagai agama impor, maka tanyakan kepada mereka, apakah cahaya matahari harus berasal dari dalam rumahmu agar kau mau menikmatinya? Jangan biarkan dendam masa lalu membutakan mata hatimu. Jangan biarkan ajaran-ajaran sesat yang dibungkus budaya dan mistik merusak imanmu pada Allah dan Rasul-Nya. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling Jawa, bukan yang paling Arab, tapi yang paling bertakwa. Mari
kita jaga Islam. Mari kita cintai tanah air ini dengan iman yang murni. Dan mari kita lawan kebodohan yang disamarkan sebagai kebijaksanaan lokal. Indonesia menjamin kebebasan beragama. Negara mengakui 6 agama resmi. Tapi kepercayaan lokal seperti kejawen masih menjadi ruang abu-abu. Sebagian memandangnya sebagai aset budaya. Sebagian lagi melihatnya sebagai ancaman terhadap tauhid. Namun, kita lupa bahwa bangsa ini dibangun atas semangat persatuan. Dalam keberagaman inilah kita hidup berdampingan. Banyak tokoh kejawen yang hidup sederhana, menjaga alam, memuliakan orang tua. Inilah saatnya kita tidak lagi saling menghakimi. Islam datang bukan untuk menghancurkan tradisi, tetapi untuk membersihkannya dari unsur kesesatan. Jika para ulama bisa berdialog dengan para tetua adat, bukan saling menuduh, tapi saling memuliakan. Bukankah itu lebih baik? Karena kebenaran tak harus dibungkus dengan kebencian. Dan dakwah tak harus selalu keras, kadang cukup dengan kasih sayang dan pemahaman. Islam bukan musuh budaya. Islam adalah cahaya yang menyinari setiap sisi kehidupan. Cahaya itu tidak membakar, tapi menerangi. Tidak menghapus, tapi menyempurnakan. Wahai saudara-saudaraku, jika hari ini engkau masih bingung antara adat dan iman, maka dekatilah ilmu, datangilah ulama, bukalah Al-Quran, dan rasakan bagaimana Allah menyapamu dengan cinta. Dan bagi kita semua, marilah kita rangkul saudara-saudara kita yang masih mencari. Jangan buru-buru memvonis, tapi peluklah mereka dengan dakwah yang lembut dan hati yang lapang. Karena pada akhirnya, kita semua sedang meniti jalan pulang menuju Tuhan yang satu. Dan jalan itu akan terasa lebih indah jika kita lalui bersama. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti mencari kebenaran dengan hati yang bersih. Sampai jumpa di video berikutnya. Hanya di Mukmin Studio Official, tempat di mana hati, iman, dan ilmu bertemu dalam satu perjalanan.